kemudian doa di bawah Ibu Sriyanti Simamora, kemudian sambutan dari Kepala Sekolah diwakilkan oleh Bapak Suharman Hutauru, kemudian paparan materi yang dilakukan oleh Bapak Daniel Huta Barat, dinamika kelompok, kemudian eksplorasi perangkat, penutup, dan terakhir kita foto bersama. Baik, kita mulai acara kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita harap Bapak Ibu semuanya diundang untuk berdiri. Bagaimana kita dapat memaksimalkan digitalisasi pendidikan. Tentunya di sini juga bersama saya Februari bersama Ibu Dini juga kami sama-sama mengikuti BIMTEK. Tentunya nggak elok rasanya kita mendapat pemahaman baru, kita dapat perangkat baru, tapi kita membahaskan atau kita sama-sama merasakan manfaat dari dan tentunya ini nanti bagaimana supaya anak-anak kita juga ya ujung-ujungnya ya Bapak Ibu, kita harus tetap semangat ya. Jadi mari kita terima materi ini dengan baik dan mari juga kita ikhlaskan ke anak kita ke depannya. Dan memang perangkat ini hadir di sekolah kita untuk digunakan, untuk dipakai, bukan untuk kita simpan dengan baik, dengan rapi di laboratorium kita. Jadi Bapak Ibu, dengan singkat, mari kita semangat untuk mengajar dan memberikan materi kepada anak didik kita supaya terlihat bahwa digitalisasi itu sudah semakin kelihatan di era sekarang. Penurunan peringkat kita di PISA. PISA ini apa? Ini suatu bentuk penilaian yang secara internasional untuk mengukur literasi, literasi dan sains usia anak yang 15 tahun ke atas seperti itu. Ini turun ya, kita lihat turunnya berapa kira-kira seperti itu ya. Baru ini juga cita pemerintah kita, pemerintahan Kabinet Merah Putih, bahwasanya di sana disampaikan ya cita keempat pembangunan sumber daya manusia, sains dan teknologi. Melalui apa? Melalui digitalisasi tentunya. Baru ini juga dituangkan dalam dokumen rencana Kantor Menengah, baru kemudian ada juga di Impres nomor 7 yang semuanya ada di sana. Saya tandai yang merah itu digitalisasi pendidikan, digitalisasi belajar. Baru ini pidato Pak Presiden dalam puncak hari 10 tahun yang lalu itu disampaikan di sana akan hadir tengah-tengah kita. Kalau Bapak itu menyebutnya televisi canggih, televisi canggih. Baru kemudian ini ringkasan kerja dari Presidennya Pak Prabowo Kabinet ini tentang smartphone. Baik, IFB interaktif webinar ini untuk apa kita gunakan? Ini pengantar dulu Bapak Ibu ya, pengantarnya saja supaya nanti arahnya kemana kita bisa paham. Yang pertama itu untuk perencanaan. Jadi kita menggunakan alat ini, kita gunakan laptop, tapi kita gunakan media ini pakai ini untuk menyampaikan ke anak-anak atau untuk mencari kerja itu. Misalnya membuat media bermodul, bahan aja bisa juga dalam prosesnya kita memaparkan. Ini kan kita cari laptop, baru kita paparkan di sini. Karena nanti kita paparkan yang media pembelajaran, penayangan dokumen, penayangan video, kira-kira seperti itu. Baru kemudian asesmennya ada misalkan di situ menggunakan bisnis, tahun. Nanti kita akan ada di sini menggunakan jadi apa ya Pak Manda tadi kita gunakan games ya. Di sana kita lihat ada games nanti untuk kita bagi sama Bapak Ibu. Nanti sudah pernah melakukan juga playground.
solar cell ya, Bapak Ibu. Jadi ada 3 tipe ya. Jadi bagaimana lah kalau dibayangkan misalkan ada pandangan-pandangan yang pesimis, bagaimana bisa digunakan di daerah permohonan masuk dalam negeri perangkat integrator seperti itu kan industri akan dibangun saja di desa kira-kira seperti itu. Jadi memang alat ini kena merasakan di semua penjuru tanah air. Ya Bapak Ibu, kita tunggulah bentuknya, mudah-mudahan segera datang dan artisnya seperti itu. Oke, dengan perangkat seperti sudah tampil di depan kita, itu dia baik, 86 inci lebih besar, tapi lebih canggih yang ini seperti itu ya. Oke, ini tadi perangkat pendukungnya ada laptop, ada flash disk, ada hard disk, ya, dan juga apa tadi untuk internetnya ya, ada di situ. Kurangnya ini tinggal aja. Bedanya apa sama yang smart TV atau yang infocus seperti ini, yang model infocus ini? Nanti di bawah memang akan dijelaskan lagi. Tapi yang mau saya sampaikan kepada kita, ini sudah ada operasi sistemnya, ada sistem operasinya. Jadi misalkan yang di smart TV ini kita kan bisa download aplikasi kan? Nah, di sini kita bisa download aplikasinya. Intinya bagaimana kita menggunakan handphone ini seperti itu. Versi HP itu mungkin udah Android 12 ya, seperti ini juga. Baru ada CPU-nya, ini RAM-nya 16 GB. Baru ada kabelnya USB Type C, TPA, TPB. Kira-kira tipe C, TPA, TPB ini kemana fungsinya? Nanti akan kita tunjukkan. Seperti yang Bapak Ibu lihat sepintas di sini. Ini kan saya masih menggunakan kabel ini ke sana sebenarnya. Tapi saya menggunakan ini kemari, menggunakan apa kira-kira? Ini menggunakan wireless ya Bapak Ibu. Jadi menggunakan WiFi. Ya. Ini kan ke sana ya. Ini kan nggak ada kabelnya ke sana kan. Oke, nanti kan kita coba. Ada nanti jika dia juga dan bagaimana kalau nggak ada jaringan internet bisa Bapak Ibu. Ada inilah kabel yang mau saya sampaikan tadi, kabelnya TPA, TPB dan TPC tadi. Jadi kita bisa menggunakan mirroring screen di sana. Ya Bapak Ibu. Oke, yuk komentar kita lalu kita rasakan dulu gimana nya rupanya megang ini kan kira-kira seperti itu kan. Oke. Ya, kita bagi 4 kelompok ya. Ini anggap semifinal kan, nanti yang menang masuk ke final. Oke, silakan dari Pak Imanda mau Pak saya unjuk misalkan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 ulang lagi. Oke, saya unjuk aja supaya 1, 2, 3, 4 1, 2 nggak tahu ya 3, 4 1, 2, 3, 4 Bu Ervina nomor 1, Bu Netwa nomor 2. Oke, bisa berdiri Bapak Ibu. Oke, yang nomor 1, 2 dulu. Nomor 1, nomor 2. Oke, misalkan 7 tambah 3, 10. Sorry, ya 10. Go, maju belakang. Masuk orang kedua, masuk orang ketiga, bisa. Oke, siap. 3, 2, 1, mulai. Ayo. Iya, masih bisa, masih bersaing. Yo, masih bersaing. Oke ya, hampir kita. Ayo, tambah lagi. Ayo, tambah lagi. Ya. Oke, dari sebelah kiri senangnya. Oke, belum. Masih ada kesempatan. 13. Ayo. 12 go. Kirim nanti ya. 13. Pak Leo, dan apa ya Pak Leo ya? Ini sudah. 12 go. Pak Leo mundur Pak Leo, kalau Pak Leo mundur. Berapa nih? 13 go. Kalau bisa Pak Leo. Oke, baik. Lanjut lagi terus. Saya hitung 20, 19, 17, 16, 15, 14, 13,
Kanan. Oke, masuk ke final ya, dulu. Oke. 34 maju Bapak. Bapak dulu 34 maju. Kita ini untuk menggantikan peran seorang guru. Cuma ini alat bantu kita kira-kira seperti itu. Opsinya. Boleh kita klik di ruang apa? Di ruang murid. Oke. Ada yang ruang murid ya? Ada. Baik. Ruang pendidikan. Coba Pak, ada pendidikan ruang apa? Ya itu ruang murid Pak, yang warna orange. Oke, baik, sebentar Bapak Ibu sebelum dibuka, nanti akan ada di sana medianya dan ada juga gamenya di sana, kira-kira seperti ini. Jadi sebentar kita sebelum ke sana. Jadi ketika sesekali kita merasa pembelajaran kita kurang efektif atau monoton atau vakum, alangkah baiknya kita gunakan memanfaatkan ruang murid ini kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, sekarang aja. Oke, baik, tadi sudah sampai ya sampai di sini ya. Oke, Bapak Ibu, boleh kita explore. Coba kita buka ruang murid yang ada di sana. Ya, ruang murid ada di sana. Coba kita masuk ke sumber belajar. Oke, Bapak Ibu seperti yang kita lihat di sini ada mata pelajarannya. Apa yang ada di sana? Ada Dek Maya. Misalkan ini Bapak Ibu yang sains ya, ada Dek Maya di sana. Ada video edukasi, ada video interaktif. Jadi kita cari dulu kita mau di mana sekarang ya, kayak seperti itu. Ini kan ada di sini pilihannya, kelas berapa? Ya, kelas berapa? Oke, kita mau kelas 10. Mulai eksplorasi ya, sebelum tadi. Oke, sini akan ada muncul seperti ini. Tapi kita bisa lebih spesifik lagi mencari materi kita apa. Materinya bisa di sini. Mata pelajarannya. Seperti itu. Nah, bisa disesuaikan mata pelajarannya kemana. Boleh Pak, bebas kelas 10, kelas. Ini ada di sini misalkan PJOK. Ya. Rotasi ini Pak. Maria. Rotasi yang mana Pak? Di sebelah mana? Rotasi. Oke, cek sekarang Pak, cek. Continue. Oke, selamat masuk ke tahap ketiga. Enggak, klik aja Mas. Oke, tinggal masuk aja nih. Ini kan mungkin di mana-mana. Ini yang langsung yang baru. Enggak, yang mana kira-kira Pak? Itu kan refleksi XY terhadap suku X hasilnya adalah kira-kira seperti itu. Kembali Pak. Seperti terus action untuk pilih sini. Buat fisika. Ya. Pilih satu itu. Ini kan dia ya oke. Oke, ini berarti dia materi Pak, bukan game dia. Tadi harusnya di awal ini bukan di game dia kan ada di bawah. Oh ini Pak, seperti Pak Iman jelas tidak ada di makanya cara nanti. Coba kurang tanya lagi Pak. Dapat Pak? Sudah finish? Next terus. Ini anak-anak kan baca materi ya. Pembahasan yang tadi ya, pembahasan dari soal yang tadi ya. Oke, next di atas Pak. Ya, masuk di tahap ini. Bapak Ibu ya, kira-kira 5 menit lagi selesai. Oke. Sekarang Pak mau dulu ya matematikanya. Semangat Pak.
Hadir sama. Oke. Oke, lanjut lagi. Oke, betul betul. Ini soal ya, yang kelima. Sub kontinen. Sub. Oke, terakhir. Oke, yes. Oke. Itu kan 5 dari 17 ya. Berarti ada yang masih belum sempurna jawabannya. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke Bu, kita fokus kemarin. Kita mau bermain quiz dulu. Ini bermain quiz. Oke, kita kemari dulu sebentar ya. Nomornya sudah, Pak Depok sudah, satu lagi ya. Oke, sudah. Berbeda juga sudah. Langsung Pak. Ya, oke. Langsung. Oke, Pak Suarman sepertinya sudah sub. Bisa ganti aku lagi-lagi. Bisa lagi-lagi. Makan dari itu tahu mereka mertua yang Sini sudah. Mana Pak? Tunggu Pak, itu mungkin jaringan. Topi hitam dia. lebih merah. Hitam, di sini hitam. Dua Esther. Oke, mulai. Kasih nama dulu Pak. Suharman. Esther. Oh, Dua nama. satu. Oke, siap kita mulai. Pak sudah. Mulai aja langsung Pak. Ini mulai. Pak Suharman sudah ya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Siap? 3, 2, 1, serap. Enam Pak. Enggak di situ, soalnya di situ. Mulai di situ. Kepala sekolah pertama. Ya, silakan. Atau kemana aja? Jawabnya di mana? Cewek. Ya, oke, siap. Oke. Megawati. Oke. Ya, sudah ya. Oke. Untuk sesi ini Bu Melva memimpin di atas. Dia salahnya mungkin karena Bapak menjawabnya lama. Siapa yang paling cepat menjawab itu yang di atas. Benar juga ya jawaban Bapak. Tapi oke. Siap ya. Kita masuk ke kedua. Oke, saya atur di sini supaya lebih cepat ya Bapak Ibu ya. Oke, siap. Waktu kita hanya 5 detik untuk menjawab. Siapa kedua Natal tahun ini? Tuh. Kan Boy. PT Pak, PT Jok. Keluar nih. Iya, keluar itu, sabar. Stik kedua. Adit merah. 5, 4, 3, 2, 1, lanjut. Jawabnya di mana? Pici, masih. Tahu tahu. Boy. Oke. Ah iya. Tapi kan ini dia. Masih 8 dari 15, yang lain belum menjawab. Masih 11, 12, belum semua. Oke, kita lihat tanggapan. Depan bawah. Lepas dia. Sebentar. Lepas dia dengan Oke, masih pemain yang memimpin. benar itu nih. Jawabnya cepat itu, kliknya cepat ya. Oke, lanjut ya. Sap. Ayo. Keluar nih. Udah, internetnya itu. Yang mau ini lihat di Keluar nih. Udah ada. Tomat tadi besok terus. Siapa pemimpin lebih tiga? Nanggap di suara bos. Oke. Enggak ada gerak. Kalau benar besok ini. Peringatan hari di mana Siapa pemimpin? Pak bersedia menjawab. Ini orang masih aku makan di bawah Sudah menjawab 8 dari 15 ya. Sejak kapan Pak Leo itu? Aku yakin jawabannya. Jawabnya sendiri. Lepas betul aku. Oke, gambarlah
interaktif flat panel. Silakan digambar di sini. Boleh pakai tangan ya, sentuh kan bisa ya. Laptop pakai mouse bisa, pakai tos nya. Ada pakai tangan bisa. Menggambar. Beliau semangat, masih semangat. Waktunya. Ada hapus, ada tulis, ada kanvas, ada warna di sini ya. Ada ini Ando ya di sini ya. Gitu. Oke, masih ada 5 lagi yang belum submit. Ini Bapak Ibu, kita lihat ada gambar videonya. Ini apa ini? Oke, ya. Jadi di sini sebelum kita lanjut berikutnya, kita yang memvalidasi ngecek hasil gambar mana itu. Ya sebenarnya kan bisa juga dia dan diujikan untuk tugas kira-kira seperti itu, oke ya. Oke, kita lanjut aja untuk sini, masih ada pertanyaan berikutnya. Oke, codokkan. Siap, cepat Bapak Ibu, jangan lambat. Ada kantin di sini. Tarik, drop, tarik, ya. Ya bisa lihat itu ekonomi kemana? Siapa gurunya kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Udah? Yang menjawab sudah setuju. Salah, bisa diganti lagi ya? Ayo ada 4 lagi yang belum dijawab. Oke, baik, sebentar saja dulu ya. Ini memang sekitar waktunya di sini. Ini hampir habis ya. Lihat di sini ya. Soalnya bisa kita set di sini waktunya berapa lama untuk jawab seperti itu. Ini nanti tinggal lagi 5, 4, 3, 2. Lihat bisa nanti passwordnya. Oh masih bagaimana mimpinya? Horas sudah mulai naik ya? Oke. Pertanyaan terakhir, sorry pertanyaan terakhir. Oke. Apa yang kamu lakukan ketika sudah tiba di sekolah? Main catur. Ada pilihannya absensi di kantor memeriksa pekerjaan siswa. Absen yang mengikuti piket ya, sesuai piket. Jadi ini pemenangnya adalah Pak Imanda. Itu kalau guru yang ngatur untuk soal berikutnya. Bisa juga dia modelnya langsung siswa ya selesai dijawab langsung masuk ke soal berikutnya kira seperti itu. Oke, ini masih pemanasan ya Bapak Ibu ya. Akan ada soal berikutnya yang terkait dengan materi kita hari ini. Jadi tadi itu masih lelucon ya. Oke, 753 337. 753 337. Oke, udah semua ya? Oke, baik. Pak Dio udah masuk. Oke, 9 orang. Bapak Ibu, kita sepakati supaya kita kelamaan waktunya hanya 4 menit ya. Intinya kalau di sini Bapak Ibu bisa next terus dia jawabannya. Oke. Kita mulai. Kita mulai waktunya. Oke.
menjawab itu. Nampak tapi Kok dia absensi masih apa? Jerman lagi dia. Yuk, masih ada waktu sekitar kurang lebih 3 menit lagi. Bu Sri masih 0. Berhenti jawab ya. Aku masih di apa tadi lah, masih di absensi. Oke. Banyak kali 15. Pak Neo udah jawab 4 ya. Oh, Pak Iman itu udah jawab 8. Jadi di sini kita bisa memantau jawaban anak-anak yang sudah dijawab. Udah aku jawabkan lah. Maksudnya masalah diatur juga sepertinya ya. Dia pulang. Oke, Pulang lagi ya. waktunya habis. Oke. Aku tadi Ada 2 pemain yang belum selesai, tapi kita kan komitmen juga ya, kira-kira seperti itu kalau kita posisi menjadi guru. Oke, ini rekapnya ada di sini. Ingat laporan, ini rekapnya ada di sini ya. Kita lihat sub. Ini dia. Bu Noni semua. Oke. Ibu Ervina salah satu. Ibu Iman Pak Iman salah satu. Ini rekapnya ada di sini ya. Bu Reni juga salah satu. Bu Lina salah satu. Pak Horas salah 2. Lalu Pak Leo salah 2. Bu Sri Hartati salah 2. Ibu Nabaini salah 4. Bu Deni salah. Ada yang sempat jawab ya. Lalu buat Nes yang di luar juga ini. Oke. Ini yang saya mau bilang. Sebenarnya kalau kita mau lihat di mana dia salahnya masih bisa kita lihat di sini ya. Biar cepat lagi Pak. Mana Pak Leo? Dia udah Oke. Ini hasilnya bisa kita kirimkan, bisa kita print jadi PDF. Nah, seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Saya pikir itu dulu di situ. Ini ada di sini disampaikan untuk mengatasi tantangan dalam pendidikan. Jadi Kak juga dapat mengevaluasi belajar dan belajar. Saya mau langsung ke sini aja. Ini menurut laporan McKinsey ya. Jadi dengan KA ini kita dapat menghemat 30% waktu guru untuk menyiapkan perangkat, melakukan asesmen, melakukan proses pembelajaran. 30% kalau Ibu ya. Oke, KA yang sudah pernah kita gunakan Bapak Ibu, misalkan ChatGPT, Gemini AI ya. Mana? Oke. Ada tanpa AI ya seperti itu ya, dan masih banyak ya. Oke. Baru ini sebentar aja komitmen perintahnya ya. Apa yang kita masukkan ke dalam aplikasi tadi supaya muncul outputnya seperti itu. Tentunya dia harus yang akurat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi kita nggak hanya saya modul. Modul apa yang mau dibuat? Harus spesifik dia Bapak Ibu, kita akan di bawah lagi. Oke, saya mau ajak Bapak Ibu nonton ini dulu. Ini cari kemarin di Google dari mana dapat ini? Rupanya dia di sini, ya.
Oke, sebentar. Kita putar dari wajah atas ya. Sebenarnya baiknya ada di sini. Kamu nggak masuk antar? Sorry, sengaja mengacaukannya. Dia tahu cara membuatnya. Nanti bisa kita komentar ya. Ini tujuan dari saya putar video ini kira-kira untuk apa ya? Aku benar-benar ingin bahkan lapis selai kacang jeli. Apa kalian bisa menuliskan beberapa petunjuk dan mengajari cara membuat roti lapis selai kacang dan jeli? Kalau itu tugas. Om tahu kita melakukan ini. Aku mendengar ayahku bicara dengan ibu. Jangan tidak benar. Mereka bukan aturan itu. Kita mau buat sandwich ya, roti lapis. Banyak kita. Langkah pertama, ambil 2 potong roti. Ambil pisau mentega dan tipis. Ambil sepotong roti. Olesi dengan pisau mentega. Tidak, dengan selai kacang. Aku hanya menulis. Tidak, tertulis ambil sepotong roti olesi dengan pisau mentega. Ambil jeli. Oleskan pada separuh roti lainnya. Tidak ya, bukan. Tidak tertulis untuk produk itu. Letakkan roti bersama-sama di atas satu sama lain. Gigitlah sedikit. Rasanya tidak seperti roti lapis lagi. Oh, Caranya ya. nah, aku harus membuatnya sangat spesifik. Oh, aku kelaparan. Keluarkan 2 potong roti tawar dari kantong. Buka tutup stopper selai kacang. Ambil pisau mentega dan masukkan ke dalam stopper selai kacang. Dengan pisau, ambil sedikit selai kacang. Aku banyak. Sedikit berarti banyak. Hidungnya. Oleskan 1 sendok selai kacang ke salah satu potong roti dengan pisau. Baiklah, ini dia. Kamu melakukan yang lebih baik dari sebelumnya. Buka stopper dulu. Peras ke atas sepotong roti lainnya. Tidak. Ambil 2 potong roti, ambil sedikit selai kacang. Ambil pisau selai kacang, buka selai kacang. Masuk ke gigi. Ambil sedikit jeli. Tempatkan jeli ke roti. Ini sedikit lagi. Ambil pisau mentega dengan selai kacang di atasnya. Ambil sebagian selai kacang dari top gas. Oleskan 1 sendok selai kacang ke permukaan salah satu roti dengan pisau. Peras sedikit agar-agar ke roti lainnya. Oleskan agar-agar di atas roti dengan pisau mentega. Letakkan kedua roti di selai kacang dan agar-agar kedua sisi bersama-sama. Pernah makan? Tidak enak, Dan berhasil. tetapi saya rasa Anda Indonesia. Itu kemudian. Oke, baik Bapak Ibu. Mic-nya kebetulan ada di meja pengawas ya. Apakah sudah sesuai harapan Anda? Ya, saya berharap untuk menang. Iya. Mic-nya ada di sana. Kira-kira tanggapannya untuk yang barusan video yang kita tonton? Baik, terima kasih untuk kesempatan bagi video yang sangat menunjukkan ini. Berarti tanggapan saya adalah langkah-langkah prosedur membuat roti isi selainya. Ketika langkahnya salah, maka hasilnya akan salah. Dan ketika instruksinya benar, maka hasilnya akan benar. Kira-kira demikian Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Horas. Intinya instruksinya salah, langkah-langkahnya salah, hasilnya juga akan salah juga. Jika benar, silakan ke meja 2. Kalau bagus sekarang, Bapak Ibu siapa aja boleh. Ya, silakan misalnya. Yang bisa kami simak dari video yang ditampilkan, yang pertama itu adalah kebetulan di
pelajaran kami pelajaran text procedure. Jadi jika salah seperti yang Bapak Horas bilang tadi, jika salah tata cara dan petunjuknya maka hasil akhirnya akan salah. Yang kedua ada pesan moral, kalau salah diulangi lagi, kayaknya seperti itu saja. Kemudian yang ketiga si ayah tidak tidak jemu-jemu, walaupun salah dia tetap ngasih kesempatan untuk anaknya supaya mencoba lagi dan lagi, dan pada akhirnya memang dengan trial and error pasti ada hasilnya gitu. Oke. Demikian. Terima kasih Ms. Noni, tadi disampaikan instruksi dikaitkan juga dengan materi pembelajaran di bahasa Inggris ya. Lalu kemudian ada juga yang tadi di situ nilai sikapnya, nilai nilai moralnya, intinya semangat juang dan orang tuanya sabar. Sebenarnya orang tuanya sudah tahu itu salah yang dibuatnya, tapi dia teguh. Silakan, meja 3, kelompok 3. Oh gitu lah Pak Tio. Ya, tanggapan kami, saya juga tersimak dan menyimak tadi adalah tentang teks prosedur dia. Jadi ketika langkah-langkahnya salah, maka akan muncul kekacauan. Tadi seperti saya tengok di situ yang paling banyak ada kekacauan. Semua kacau. Sama dengan kami mungkin kalau di laboratorium kalau nggak jelas itu prosedurnya, kacau semua. Harusnya harus dimasukkan ke baterai positif, dibikin ke negatif, hancur semua. Nah itu dari yang dikatakan Bapak itu. Nah, cuman anaknya udah pada ngamuk-ngamuk gitu. Sebenarnya anaknya udah tahu sebenarnya. Yang pun udah tahu. Udah tahu anaknya, tapi gurunya sengaja, bapaknya sengaja itu menurut saya, walaupun teksnya salah. Nah itu tanggapan kami. Tapi ini mungkin pesan moralnya kita perlu juga membuat contoh yang salah untuk siswa supaya siswa bisa berpikir kritis. Jangan yang benar semua Pak ya. Jangan hanya benar-benar Jadi yang nggak ada upayanya. Ada upaya mereka untuk berpikir. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kita semua. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Oke, baik. Jadi tadi kembali ke AI tadi. Mau AI apapun yang kita gunakan, tentunya harus ada prompt yang baik atau perintah yang seperti itu. Jelas, spesifik, terstruktur, fokus sesuai dengan audiens atau konteks. Berikan contoh batasan jika perlu, biar dia akan melebar atau jawaban yang terlampau umum, seperti itu. Menggunakan bahasa yang lebih dipahami. Jadi kalau kita menggunakan AI ini sebenarnya kita mau kata settingan sama robot, sama setan juga seperti itu kan kalau gitu. Iya. Oke, langsung aja. Di sini ada contohnya ya, Bapak Ibu. Silakan di sini jelaskan apa sih yang dimaksud dengan modul pembelajaran Theory-Based Learning. Baru langsung saya ingin membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu ada di situ. Jangan rencana pembelajarannya aja. Kemudian di situ dituliskan, dilanjutkan prompt-nya. Jelaskan langkah-langkah yang sesuai dengan sintaks. Kayak seperti itu. Ini satu persatu aja Bapak Ibu ya. Sampai di sini. Baru kemudian saya adalah seorang guru fisika. Saya mengajar di kelas 12. Satu-satu. Jadi semua harus lengkap dia. Jadi di sini ada contohnya, ada di ChatGPT sama di AI Canva ya. Nanti bisa langsung dicoba atau sambilan dibuka di situ ChatGPT, sampingannya jendela kedua dibuka Canva boleh. Oke Bapak Ibu, biar kita cepat nanti langsung masuk ke ini yang kita tunggu-tunggu menggunakan perangkat ini supaya kita cepat. Coba Bapak Ibu yang di kelompok ini. Bapak Ibu nanti membuat satu modul, sepakatnya deh Bapak Ibu yang mana kira-kira menggunakan ChatGPT ya, kira-kira seperti itu. Yang di sebelah sini Bapak Ibu mencari media pembelajaran. Jadi di sini Bapak Ibu hanya berdua ya. Boleh juga di sini media pembelajaran. Harusnya kita di sana ekspor di sana, tapi kita nanti terlampau lama pemutarannya. Jadi di sini media pembelajaran aja. Oke, baik Bapak Ibu. Yang modul sepertinya di ChatGPT dibikin. Kalau dia yang ini kita kasih tahu aja ya, yang buat media pembelajaran. Coba dibuka ChatGPT. ChatGPT yang disuruh mencarikan prompt-nya
yang akan dibuat di AI Canva. Karena kan kalau dia media pembelajaran kan lebih ke gambar, video, video ya. Nanti di ChatGPT ini buatkan saya prompt. Media pembelajaran untuk mata pelajaran ini dengan topik ini, seperti itu. Buat dalam bentuk video interaktif, buat dalam bentuk games, buat dalam bentuk desain grafis kira-kira seperti itu. Yang di sini modul ya, informasi modul. Yang di Pak Horas sama yang di sudah di meja 2 itu. Iya, media pembelajaran. Oke. Kenapa Pak Tio? Bagas sudah biar besok ini. Iya. Udah ada yang dapat Bapak Ibu? Yang sini dapat Bapak? Meja ini? Udah? Udah ya? Itulah dia apanya ya? Oke. Langsung dari ChatGPT ya? Materinya sesuai. Oke. Login lagi, login. Oke, yang untuk media ya. Tapi kan di sini kan disuruh buatkan prompt ya. Nah, maka kan muncul seperti ini dia. Oke, nanti ini kita copy semua. Ini kita copy semua. Oke. Baru kita pindahkan ke AI tadi, tanpa tadi. Pastikan di atas ini AI ya. Bukan yang Oke, ini akan ada prosesnya. Oke, Bapak Ibu, ini menunggu ya. Oke, itu nih codingnya bekerja di situ ya. Ya Pak Ras ya, codingnya. Dia jalan di situ otomatis ya. Jadi AI itu juga kita paksa membuat perintahnya untuk AI juga kira-kira seperti itu. Tapi kan nggak lepas dari peran kita ya. Jadi salah petunjuk salah perintahnya ya salah juga hasilnya. Kamisi, saya adalah seorang guru fisika kelas 11. Tolong buatkan saya modul ajar dengan materi dinamika gerak lurus. Maka yang muncul modul ajar fisika kelas 11, topik dinamika gerak lurus. Yang pertama identitas modul, kemudian CP capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan alat pembelajaran, kegiatan pembelajaran, baik kegiatan inti sampai dengan asesmen.
asesmen itu kemudian ada pengayaan dan training. Oke, di bawah masih ada, habis. Oke, kira-kira Bapak Ibu apa yang kurang di sini? Ada kira-kira yang kurang? Saya tadi ada apa yang kurang di sini? Coba ke identitasnya Pak. Oke, kita bukan mau belajar secara dalam RPB yang seperti itu ya. Harusnya tadi saya seorang guru mengajar di SMA Negeri 3 Darutung kelas. Itu mau sudah titip langsung. Baru kan? Iya. Tambahan lagi itu kan referensinya belum ada di bawah ya. Intinya ada materi. Bagi modul kan kita ada materinya dulu ya ke langkah-langkahnya tadi atau ke tujuan, capaian. Harusnya di sini dibikin lagi lengkap dengan referensinya atau pustakanya seperti itu. Oke, Pak, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ini masih menunggu ya. Yang kelompok dulu sudah dapat kira-kira medianya? Ini masih jauh. Nah seperti ini kan. Jadi anak-anak di sini hanya centang ya kira-kira seperti itu ya. Saya mau tunjukkan sedikit di sini. Misalkan seperti ini ya Bapak Ibu. Semisal seperti ini, ada dia yang bisa kita akses namanya anotasi. Seperti ini tidak ditentukan. Jadi di sini kita bisa langsung anak-anak ini menentukan bola sampai bergerak disebut misalkan. Langsung ini ya. Itu anotasi di sini tadi ya. Bisa kita screenshot, tapi nanti lah ya. Jadi yang maksud saya di sini yang untuk kami hanya bentuk-bentuk seperti ini dia, bentuk baju. Mungkin di mapel lain itu kan ini ada juga otaknya, AI kan ada juga otaknya kan. Tadi kita ya supaya cepat, setelah tadi yang program yang berjalan tadi, soalnya yang kita putus tadi dia. Ya Bapak ya. Ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi kayak sesuatu ya. Ada kira-kira. Jadi yang di game-game interaktif yang di ruang murid tadi itu dihasilkan dari sini juga sebagian kira-kira. Jadi itulah bentuknya dia. Ya Bapak Ibu. Jadi inti dari yang mau saya sampaikan untuk kita bahwasannya dengan menggunakan AI kita dapat menemukan atau mengambil modul, mengambil media pembelajaran itu dia. Cuma nanti lah, ya kita Bapak Ibu mungkin kita ada waktu lagi. Ini juga kawan-kawan sudah ada yang agak ini kan, makanya sudah dicoba ini memadatkan bagaimana supaya cepat kira-kira seperti dia Bapak Ibu. Jadi sini tadi perintahnya apa? Membuat modul ajar sudah terbagi kelompok tadi, membuat belajar interaktif itu dalam bentuk media pembelajaran. Harusnya skenario-nya kelompok ini modul, kelompok ini media, kelompok yang di sini itu langsung di sini ya. Mengeksplorasi IP-nya. Baru selesai mereka masuk sana lagi putar terus. Tapi nanti pada akhirnya yang modul menjelaskan apa yang sudah dicapainya seperti di sini tadi, yang salah juga yang dia juga memaparkan, yang di sini juga menggunakan. Oke, terakhir Bapak Ibu, ini untuk di sini ya. Jadi KA itu atau AI itu tidak akan menggantikan guru. KA ini tidak akan menggantikan guru, tapi guru yang menggunakan KA akan menggantikan yang tidak menggunakan. Itu pernyataannya ya. Kayaknya dapat ya maknanya ya Bapak Ibu ya. Jadi harapannya di samping kita memiliki kompetensi profesional kita menggunakan ini seperti itu. Dan peran kita tak akan bisa tergantikan ya. Oke, eksplorasi penggunaan IP yang terakhir, yang terakhir. Oke, nanti bisa kita main lagi di situ di AI-nya. Kita ke sini dulu sekarang. Jadi apa yang mau kita eksplor di sini? Guru dapat menggambar dan menulis gambar, bisikan gambar, diagram. Di sini ada juga fitur penyimpanan tulisan ke dalam format PDF. Kira-kira seperti itu. Kolaborasi multi user, anak-anak itu bisa dibagi papan tulisnya, bisa menulis di sebelah sini, bisa di sebelah sana, bisa menulis 4, 5, kira-kira seperti itu.
membuka dokumen atau PowerPoint. Ya di sini ya. Oke. Demonstrasi. Ya, di sini. Baik, Bapak Ibu, kita bisa berdiri, kita mendekat aja di sini. Oke. Enggak berfoto, itu sabar. Ini intinya ya, kita boleh di sini. Oke, ini semua dulu ya. Ya, di sini aja kita di sini. Enggak, semua aja, bukan berfoto Bu. Kita masih ini menggunakan ini ya. Oke, ya. Sebentar aja, sabar Bapak Ibu. Kita mulai dari awal ya. Sampai nanti kita mulai dari awal ya. Bapak Ibu. Alat ini bisa kita geser ke ruang kelas kita atau di lain juga bisa. Oke, ini kan posisinya dia sudah standby biru ya. Berarti dia sudah kena colok arus. Itu dia. Jadi kalau sudah seperti ini dia, kita tinggal di sini. Langsung aja. Nanti akan muncul di situ. Ini kan karena masih mode sleep dia tadi ya. Atau kita coba aja kita cabut. Bentar. Oke, bentar ya. Bentar. Kampung ini. Oke, siap. Bagaimana di sana? Merah? Merah. Coba Pak. Merah. Lagi sini ya. Kita yang kunci sini aja supaya bisa kita. Oh itu lemak jahat, jantung. Oke. Pertama, Miss harus di sini dulu. Katuk. Tadi kembali ke atau bisa nggak? Atau langsung aja Kak, bisa C. .com. Oh apa lah ya? Nasi goreng yang itu ya? Yang mana ya? Yang Garuda. Oke. Bentar. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Ini biar apa kunci. Silakan. Langsung aja. Sekolah di bawah. Dia di pennya ya. Tapi kalau pennya bisa dikirim Pak ya. Atau ini sebentar. Bapak Ibu biar Bapak Ibu juga nanti Pak. Ini bisa juga ya. Oke. Kita masuk kemari. Bapak Ibu, kalau kita mau berbagi layar, Bapak Ibu sebentar, ini penting juga di sini. Kita kan mau menduplikatkan layar kita di sini kan. Jadi kan kita masuk dulu ke sini ada 3 nih. Kita kan mau pakai laptop dulu. Tadi Miss Nomi udah kenapa? Masih mau udah menghapus. Cover nih. Kita mau pilih yang mana? Seperti itu. Kita ambil yang versi Windows. Ya, sampingnya lagi ya. Kanan, kiri. Itu sana. Bawah. Kiri dulu. Oke, Bapak Ibu, ini kan halaman 1. Ini kan lebih cepat. Di sini mana kita cara yang mau bikin halaman 2? Ini nggak terhapus ya, berarti yang mana? Ya, silakan. Sorry, sampai mundur lagi. Di halaman 2 kita Timbal juga kelihatan. kan schedule 1/2 ya. Jadi di halaman 2 kita mau membuat 2 line, 2 kolom. Bermain Excel. Udah Pak? Oke. Kita masuk kemari. Kalau kita mau berbagi ya, langsung ke mobile. Jadi anak-anak boleh di sana, boleh di sini mengerjakannya. Bapak-bapak, bapak-bapak bisa bukan soal di sana, buat soal di sana. Coba sama-sama bisa nggak?
Sama-sama nulis. Nggak bisa. Oke, baik. Oke, baik kita dulu. Aturan ini tentang komputer aja. Oke, sebentar ya. Lalu kita ke klik kanan, administrator. Di atas. Kedua. Baik, tulis. Harusnya bisa ya. Tambah. Mana tadi? Harusnya menulis. Coba. Ya. Oke, install. Ini juga lihat namanya nanti ya. Oh, iya. Ini pun juga install. Dan gambarnya juga ya, bisa ditambah ya, dan bisa atur di sini. Ini kita main dua ya, di sini install nanti ya ini friendnya ya. Tapi waktu ini mesti dipilih. Coba Pak Sir, kalau kita menggunakan dua barang ini kira-kira oke, kita masuk kemari. Bapak Ibu, kalau kita mau berbagi layar, ini dari Kak Kole ya. Ya, kalau ini transparan ya. Ada gambar di sini. Oke, sudah. Finish. Kita sebagai Bu Reni, kita mau tutup dulu sebentar. Langsung ada ini. Lalu langsung ke ini Bapak Ibu ya. Oke, baik. Ada lagi mau di sini. Coba. Coba keluar. Start screen. Yang keluar dia. Bisa enggak? Di sini kakak kan ini menyimpan prosesnya masih dari obat pembayaran kita kan boleh enggak? Ini semua di sini. Kalau kita ini Bapak Ibu, kita mau mengambil file bukan dari internet ya, tapi kita dari kita buat. Kita tambah kan? Iya. JJ. Jadi kakak bisa mengoperasikan di sini kan? Kita mau bisa mengoperasikan yang di laptop ini di sini. Iya, ini berarti makanya Bapak Ibu mau bisa kirim pakai buat aja foldernya masing-masing. Agama, fisika. Terus iya, kita masuk kemari, Bapak Ibu. Kalau kita mau berbagi layar, dan laptop, ya, coba buka. Ada nggak di sana? Di sini aja nih. Ada nggak di sini? Itu berapa? Mana yang siswa? Nanti nih kita bikin yang putih. Seperti itu kan full screen. Oke, bisa di close. Atas. Lebih enak ya pakai tangan ya. Leopard. Oke. Cukup. Cara stopnya, nanti kakak kan di sini sudah ada juga. Di sini sudah ada. Nanti Bapak Ibu yang lain ditonton aja ya. Dan eventnya ya masalahnya. Tapi waktu kita mau pakai bukan Pixar atau Pak? Ya, paras. Oke. Kita masuk kemari kodenya Bapak Ibu. Kalau kita mau berbagi layar. Kenapa? Masih mau dapat abu? Coba Nonio yang ngasihkan apanya? Oke. Jadi berarti ibu berfungsinya Tengorongan. bukan ini. Oh ya. Kanan, kiri. Berapa ya? Bawah. Oke, Bapak Ibu, ini kan halaman 1. Gimana kita caranya mau bikin halaman 2?
Ini nggak terhapus ya, berarti yang mana? Ya, silakan aja. Jadi dia harus satu ini ya, kosongnya satu WD ya. Halaman 2 Beda ya. Coba ini. kan itu udah dua, saya berdua ya. Tapi waktunya bisa dikirim. Di halaman 2 kita mau membuat dua format tulis, dua kolom. Betul Pak? Harus. Oke. Kita masuk kemari. Kita tadi sudah mat ya Ibu. Kalau kita mau berubah wilayah, coba tambah. Tambah. Bisa urusan. Papan tuliskan. Jadi anak-anak boleh di sana, boleh di sini mengerjakannya. Bapak-bapak, bapak-bapak ini bisa bukan soal di sini, buat soal di sana. Coba sama-sama bisa nggak? Posisinya sekarang menurut saya ya. Ini posisi dari saya. Nggak bisa, oke. Oke, mainkan yang tadi pengaturan ini. Pengaturannya. Keluar lah. Oke, sebentar ya. Saya ya. Pak Imanto sama Pak Abang ini kan. Yang tadi juga proses. Cuma tadi di yang terlaris. Ini harus bisa ya. Akan ada aja. Di sini. Mana tadi? Kan dia kan itu. Wah, dia ada di HP kita di sini. Oh, iya. Oke. Dan gambarnya juga ya, bisa ditambah ya. Alkitab gambar. Jadi brandnya ya, masalah. Tapi kalau brandnya bisa dikirim Pak. Kenapa sih itu dipilih? Bisa. Coba Pak Ibu, kalau kita gunakan kita masuk kemari, kita Pak Ibu, kalau kita mau berubah wilayah, yang terakhir, laptop siapa yang nggak ada internetnya? Gitu kan ceritanya kan? Sebenarnya kita bisa juga masuk. Silakan boleh dibuka sini aja. Game juga bisa, game. Untuk yang mau kita coba sekarang. Ini itu. Oke baik. Ada lagi mau di sini? Coba. Dari folder yang sudah kita buat. Dari siapa mau ngirim? Makanya Bapak Ibu kita mau dia buat aja foldernya masing-masing. Foldernya ya, sama juga kita gunakan Miro kan? Bisa. Intinya kalau kita gunakan Miro, apa yang ada di sana? Kan sebisa mesin dari skenario yang dimana udah dapat pekerjaan kita di sekolah sama makanya kira-kira di sini kita cek di sini ya. Rapi. Rumus. Ya, rumus. Bisa toh, si Kevin orang namun. Kontes ya. Bisa ya. Harusnya bisa. Atau nggak minimal satu kelas satu FP. Ada lagi? Ekspor ini artinya kita menyimpan banyak. Ini bakal terus ini dari folder yang sudah kita buat. Kita mengarahkan.
Ya, bisa saya mau coba Mas? Tetap kita mau membuat. Tobi. Tapi udah ada kayak di sini. Iya, ada di sini. Makanya Bapak Ibu nanti ke depan. Bapak Ibu Coba diulangi lagi. agama, fisika. Jadi enak dia. Enggak dari siapa mau ngirim? Ibu murni mati murni. Ya, langsung kopi aja baru mau dibuka di sini. Kalau pengennya ya, ini sama Ibu ya. Mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pengimbasan digitalisasi pembelajaran ini. Kalau overall, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Daniel Huta Barat yang sudah mau mengimbaskan. Kiranya ini berguna untuk kami dan kedepannya permintaan kami kiranya kalau misalnya IFP ini dibuat di satu ruangan aja, jadi seperti lab komputer. Kita mau hari ini saya terjadwal mau pakai IFP gitu, jadi moving class lah seperti itu kan. Kalau misalnya digeser-geser itu kayaknya perlu wasting time, buang waktu. Jadi itulah saran dari kami dan kedepannya yang namanya tentang digitalisasi kita sudah ada bersama sebelumnya dan untuk kedepannya ya kami ucapkan terima kasih untuk ini kepada dia dan lebih lagi lah untuk memberikan kami mana yang kurang untuk kedepannya daripada semuanya kami bersyukur untuk waktu ini walaupun sebenarnya kami perlu lebih banyak meeting lagi untuk memperbaiki pengalaman aplikasinya, penggunaannya, penerapannya. Tapi karena mungkin karena ada orang lain makanya kita hanya sekali pertemuan saja. Walaupun demikian kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk kita semua sudah bisa hadir. Kiranya acara ini akan berguna untuk kita semuanya. Oke, terima kasih Miss. Oke, terima kasih Miss. Tadi secara umum bisa mengucapkan terima kasih untuk semua ya Bapak Ibu ya. Nah, khusus di sini ini merupakan satu tempat untuk perawatannya. Kita ada yang memiliki kemudian cukup 1 jam sekolah ini dan begini yang tadi apa yang tadi kemudian ada untuk sekalian niat pasti selanjutnya saya ini Bapak Sekolah makin Banyak yang lebih baik. boleh di sini ya, sebelah sini ya, boleh di sebelah sini.